Assalamualaikum, hello sobat semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat, dan juga tidak lupa dilimpahkan rezeki tentunya. Pastinya kalian nonton video ini stay home ya, agar tidak terjangkit namanya COVID-19. Oke, langsung saja pada kesempatan video kali ini, channel ini akan membagikan satu Gcam lagi kepada teman-teman tentunya. Jadi untuk Gcam yang kita akan bahas kali ini dari developer Marco yang terbaru saat ini ya. Ini ketiga kalinya saya mereview untuk Gcam dari Marco ini, dan ini yang terbaru. Tapi sebelum kita melanjutkan untuk videonya ya teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini dulu dengan cara yang cukup mudah. Kalian tinggal klik tombol subscribe-nya ya teman, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Oke, sekarang kita langsung saja untuk pembahasan Google Kamera Android-nya. Ini dia untuk namanya Gcam 73 MJL versi 4.1 mini look ya teman. Jadi untuk Gcam-nya sudah menggunakan based on Google Kamera yang terbaru yaitu 7.3. Untuk sebelumnya itu saya sudah sempat review untuk 2 Gcam dari developer Marco ini masih menggunakan Google Kamera versi 6 ya teman. Nah, untuk menikmati Gcam ini, handphone kalian harus berAndroid Gen 9 dan sudah teraktifkan kamera 2 API. Oke, untuk Gcam-nya sendiri saya akan melakukan tester menggunakan device Realme XT ya teman-teman, seperti biasa. Tapi kalau untuk Gcam-nya sendiri pastinya banyak support di device-device lainnya. Teman-teman bisa coba sendiri nanti. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba Gcam dari developer Marco ini, nanti saya akan sediakan link bahannya di deskripsi. Sekarang kita langsung coba aja ya untuk menginstal Gcam-nya. Untuk menginstalnya gampang, klik bahan APK-nya, lalu langsung kita klik install aja ya. Apakah Anda yakin untuk menginstal ya, klik install seperti itu ya. Proses penginstalan masih berlangsung. Untuk zip-nya ini 57 MB-an ya teman-teman. Oke, sudah terinstall, langsung kita buka sama-sama. Perizinan kita izinkan semua. Oke, nampaknya ada info pesan pop-up ya sebelum masuk ke halaman berandanya. Bacaannya warning, the Gcam is smooth OnePlus 6 dan OnePlus 6T. Untuk melewatinya gampang ya teman, kalian klik I don't care. Oke, seperti ini. Ada info pop-up lagi, ternyata di pemberitahuannya kita disuruh nunggu 12 second ya. Oke, tunggu 12 detik. Selesai, langsung kalian klik OK ya teman-teman. Oke, sekarang sudah berhasil masuk ke halaman beranda pada Gcam MJL mini look. Untuk tampilannya seperti ini. Sebelumnya kita coba lihat di bagian info ya. Kita buka dulu untuk setelannya. Biasanya yang paling bawah ya ada info, ini dia. Untuk infonya ini Gcam 73018 by Unreal 05 version 1.6 ya. Jadi based on Google modifikasinya menggunakan Gcam dari Unreal 05 ya teman-teman. Nah, yang saya sukai dari MJL mini look ini untuk Gcam-nya sudah banyak include untuk config ya teman-teman. Oke, saya perlihatkan di bagian setelan. Kita cari untuk bagian XML setting. Oke, kita scroll kan, kita cari. Nah, ini dia untuk bagian pengaturan XML settingnya ya teman-teman. Ada dua menu ya, XML menu dan standar configuration. Di sini isinya config semua ya teman-teman. Jadi confignya ini cukup banyak. Pertama kita cek di bagian standar configuration. Di sini standar config ya, ada config day, night, ada people, put atau saturation, sport, atur, dan zoom yang paling bawah ya. Ini untuk standar configuration-nya. Next, selanjutnya kita coba lihat sama-sama di bagian XML menu. Oke, kita buka. Di bagian XML menu ini ada 3 bagian: Advanced XML, Community XML, dan All atau Replace XML ya teman-teman. Pertama kita coba cek di bagian Advanced XML. Ternyata di sini juga banyak pilihan config yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua kita cek di bagian Community XML.
Oke, di sini juga ada beberapa config pilihan. Selanjutnya kita coba cek di bagian ketiga, hold atau replace XML. Ada satu config yaitu HDR extra. Nah, itu dia tadi yang kita lihat sama-sama untuk config-config yang sudah include di Gcam MJL versi 4.1 mini look ya teman-teman. Ada banyak ya. Selanjutnya kita bahas di bagian opsi ini. Opsi ini kalau yang versi kemarin langsung tampil ya, karena ini menggunakan version 7.3. Jadi untuk menampilkan opsinya tinggal tarik atau klik tanda panahnya. Dan untuk di samping ini ya, yang saya tekan ini adalah shortcut button untuk auto white balance, dan di samping sebelahnya ini adalah standar configuration ya teman-teman. Yang kita lihat di setting tadi ada day, night, food, saturation, sport, natural, dan zoom. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin menampilkan config-config yang ada di XML menu tadi di setelan, kalian tinggal ketuk bagian bar hitam ini 2 kali, maka akan muncul pop-up cost config ya. Kemudian kalian bisa klik tanda panah atau tab, maka akan muncul banyak pilihan config. Ini adalah yang ada di XML menu tadi yang kita lihat sama-sama ya teman. Oke, bagaimana cara menerapkan config-nya? Kalian tinggal pilih config, lalu klik restore. Nah, itu dia ya teman-teman, caranya bagaimana cara menerapkan config pada Gcam MJL mini look versi 4.1. Selanjutnya kita langsung tester aja di setiap bagian bar menunya. Ini adalah bagian kamera. Bagian kameranya oke, next. Kamera depan, sekarang spread. Depan juga oke, lanjut di portrait, capture, portrait juga oke. Sekarang di mode foto malam, langsung kita tes. Foto malam juga oke. Kita coba lihat hasilnya. Ini dia ya teman-teman untuk hasilnya. Selanjutnya kita ke bagian video. Video kita pakai 60 fps ya teman-teman. Kita langsung record. Cukup. Kita cek untuk hasilnya. Kita play. Oke, berjalan dengan sangat baik ya dan stabil. Di bagian yang lainnya ini panorama stabil. Next, sekarang bagian foto spears. Kita cek di bagian opsi, ada modenya ya, tinggal kalian pilih sesuai selera. Kita tes, kita tangkap bola yang berwarna biru. Sekarang langsung kita checklist ya. Dan ini dia untuk hasilnya, stabil dan berjalan dengan baik untuk di bagian foto spearnya. Lanjut, sekarang bagian gerak lambat atau slow motion. Cukup. Sekarang kita cek untuk hasilnya. Oke, ini dia untuk hasil di bagian slow motion, stabil dan berjalan dengan baik. Lanjut di bagian yang terakhir yaitu time lapse. Kita buka ya untuk di bagian time lapse nya. Langsung kita tester aja. Cukup. Kita play untuk hasilnya di bagian time lapse. Hasilnya juga berjalan dengan baik dan stabil ya teman-teman. Oke, sudah habis ya untuk di setiap bagian fiturnya sudah kita tester semua. Alhasil untuk performanya semuanya berjalan dengan baik, stabil dan tanpa terkendala ya untuk Gcam MJL mini look versi 4.1 yang terbaru saat ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat hasil lebih jelasnya dengan menggunakan beberapa fitur dan config ya yang saya sudah rangkum menjadi satu di video berikut ini ya teman-teman. Check it out.
Oke, itu dia tadi untuk hasil gambar lebih jelasnya dengan menggunakan beberapa fitur dan beberapa pilihan config ya teman-teman. Menurut saya gambarnya juga hasilnya bagus, config-nya juga berjalan dengan baik dan mantap ya. Alhasil untuk Gcam ini sangat recommended untuk digunakan ya teman-teman. Nah, bagi pengguna handphone lain, teman-teman bisa coba sendiri untuk Gcam Mini Look versi 41 yang terbaru saat ini. Karena beda device, beda spek, beda ROM, tentunya juga nanti beda kestabilan dan performa untuk Gcam-nya. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini berguna bagi kalian ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.